Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kamu Genius. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa bedanya kecepatan dan kelajuan. Nah, untuk bisa melihat bagaimana perbedaannya dan mendefinisikannya, nah pertama-tama kita lihat dulu ya, ini ada sebuah ilustrasi. Jadi ceritanya ini ada mobil yang warna biru sedang bergerak sesuai dengan arah panah. Yang putih ini adalah jalannya. Nah, misalkan pengamatan pada saat T sama dengan 0, ya, bendanya atau mobilnya ada di sini di 0 meter. Pada saat T sama dengan 1 detik, mobilnya ada di 10 meter. Pada saat T sama dengan 2 detik, mobilnya di 20 meter. Pada saat T sama dengan 3 detik, mobilnya ada di sini 30 meter. T sama dengan 4 detik, dia di 40 meter. Nah, ini berarti tiap detik, ya di sini ya, saya tulis dulu. Tiap detik atau tiap waktu, ya, posisi benda atau posisi mobil berubah. Ya teman-teman ya. Ini yang kita sebut sebagai mobilnya dia bergerak ya. Oke. Cocok nih ya. Jadi ada perubahan posisi dari mobil terhadap waktu. Nah, kalau kita gambarkan gerakan ini dalam grafik ya. Jadi kita buat dulu sumbu tegaknya, kemudian ini adalah sumbu datarnya. Nah, ini misalkan waktu ya, sekon. Kemudian ini adalah posisinya, atau misalkan ini posisinya kita kasih simbol namanya S ya. S, satuannya meter. Ya. Ini pada saat 0 dia di sini, misalkan kita ambil di sini 0. Ini pada saat 10. Ini pada saat 20. Ini 30, ini 40 ya. Ini 0 detik di sini, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, kita coba plot masing-masing grafiknya ya. Ini 10 di sini, 20, begini teman-teman. Nah, ini 30, 3 detik, kemudian yang ini ya. Sorry. Nah, kita dapatkan titik-titik di sini teman-teman. Pada saat 0 dia di sini, pada saat 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Nah, ini kalau ditarik garis ya. Kalau tarik garis, dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah grafik yang menyatakan posisi benda terhadap waktu. Dan tadi kita lihat ternyata tadi posisinya, ini ya, posisi mobil berubah. Oke, berubah terhadap waktu teman-teman. Nah, perubahan posisi terhadap waktu ini yang kemudian disebut sebagai kecepatan, teman-teman ya. Kecepatan. Nah, jadi dan biasa juga ini disebut sebagai kelajuan. Cuman ada bedanya sedikit. Nah, bedanya itu kita buat dalam bentuk tabel aja, teman-teman. Jadi ini ada kecepatan ya. Kecepatan, kemudian ini adalah yang satunya lagi kelajuan. Nah, apa bedanya? Kalau kecepatan itu secara definisi ya, ini adalah cepat lambatnya perubahan posisi gitu ya. Posisi terhadap waktu di sini ya. Sementara kalau kelajuan itu sama juga cepat lambatnya perubahan ya, perubahan jarak. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Jarak terhadap waktu gitu. Di sini posisi, di sini jarak. Kita sudah membahas di video selanjutnya ya, apa bedanya posisi dan jarak. Sehingga ini kalau misalkan kita nyatakan dalam notasi matematika, perubahan itu ini ya. Jadi kalau V itu kita sebut sebagai begini, vektor begini. Sedangkan kelajuan kita sebut begini aja ya. Jadi V itu sama dengan perubahan
Nah, ini kan perubahan ya. Kalau kita lihat di sini, berapa besar perubahannya per detik? Ya, 10. Berarti kalau gitu, kita sebut dia adalah ini ya, perubahan posisi terhadap waktu, delta T. Nah, ini adalah kecepatan. Sementara kalau kelajuan, itu ya, kita buat begini, kelajuan adalah perubahan, ini adalah jarak ya, terhadap waktu, delta S per delta T. Nah, ini dia bedanya, teman-teman. Terus satu lagi, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada gambar panah ya. Jadi, kecepatan itu adalah vektor, ya. Artinya dia memiliki nilai dan arah. Sementara kalau kelajuan, skalar, artinya dia hanya memiliki nilainya aja. Gitu ya. Terus, kalau ditulis, misal ya, ini nyatakan misal V sama dengan 2 meter per sekon arah I. Nah, kalau ini skalar V sama dengan 2. Saya pakai warna merah ya harusnya. Jadi, besarnya V atau kelajuan itu sama dengan 2 meter per sekon. Ini misal aja ya. Misalnya. Ini cara menulisnya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, biar lebih kelihatan lagi, misalkan ada contoh sebagai berikut. Oke, ini kita batasi dulu. Contoh ya. Misalkan ada sebuah benda, jadi kita buat dulu koordinatnya. Begini ya. Ini X arah I, ini adalah Y arah J. Nah, misalkan ada sebuah benda, ini titik A. Sebuah benda ini bergerak ke atas, misalkan ke sini ya, dari sini A, dia menuju ke sini, ke titik B, kemudian dia bergerak lagi ke C, di sini, kemudian dia turun ke bawah. Nah, misalkan ini adalah titik D. Nah, ini jarak jauhnya adalah 5 meter, ditempuh dalam waktu misalkan 1 sekon. Yang ini 10 meter dalam waktu 2 sekon. Yang ini 5 meter dalam waktu 1 sekon. Oke. Jadi saya tulis dulu ya. Ada benda ya bergerak dari A menuju B, menuju C, ya, dan menuju D. Berapakah misalkan kecepatan ya, kecepatan benda dari A menuju D. Kemudian yang kedua, berapakah kelajuan benda ya, sama juga dari A menuju D. Nah, kita lihat teman-teman. Ini karena kita sudah gambarkan dalam bentuk sistem koordinat ya, maka lebih mudah menyatakan arahnya nanti. Jadi ini adalah titik awalnya, ya, ini adalah titik akhir. Nah, kita kerjakan pertama ya, ini solusinya. Jadi kecepatannya, kecepatan atau V ya di sini. Kecepatan ini kita dapat lihat dari posisi kan tadi ya. Tadi kan perubahan posisi terhadap waktu. Oke. Nah, perubahan posisi terhadap waktu berarti ini kan dari A menuju D, teman-teman. Ya, dari A menuju D. Jadi kita cukup lihat posisi awal dan akhir ya. Jadi ini kita lihat posisi akhir min posisi awal. Gitu ya, dibagi dengan delta T. Jadi kita lihat berapa posisi akhirnya. Nah, ini kan 10 ya. Berarti ini 10 di sini. Misalkan ini satuannya meter. Ini 0. Berarti posisi akhirnya adalah 10 minus posisi awalnya dia 0. Jadi walaupun dia melewati B, C baru sampai ke D, tapi
ujungnya kan atau akhirnya kan ada di D. Makanya kita langsung ambil 10 ya. Posisi akhirnya ada di 10. 10 min 0 dibagi dengan waktu. Waktu tempuhnya adalah 1 detik plus 2 plus 1 detik. Oke, kita tulis di sini ya. 1 plus 2 plus 1. Maka ini sama dengan 10 per 4. Ya. 2,5 meter per sekon. Nah, kemudian karena ini kecepatan, maka dia adalah suatu vektor, dia memiliki arah. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan pindahnya dari awal ke akhir. Berarti pindahnya ke sini. Ya. Berarti ini arahnya adalah I, teman-teman ya. Sehingga kita tulis di sini 2,5 meter per sekon arah dengan I, gitu ya. Nah, sementara kalau kelajuan dari A menuju D di sini V-nya itu sama dengan jarak ya, jarak dibagi dengan waktu total. Nah, berapa jarak dari A sampai ke D? Ya berarti total lintasannya. Berarti ini adalah 5 ya teman-teman, 5 plus 10 plus 5. Jadi tulis di sini 5 plus 10 plus 5 dalam kurung meter dibagi dengan waktu. Waktunya itu 1 plus 2 plus 1. Berarti sama dengan 20 meter per 4 sekon. Sama dengan 5 meter per sekon. Ini adalah V-nya, gitu ya. Dari A untuk menuju D. Ini kelajuan, sedangkan yang ini adalah kecepatan. Itu teman-teman bedanya antara kelajuan sama kecepatan ya. Kalau kecepatan adalah vektor, sementara kelajuan itu adalah skalar. Kemudian ada istilah lain ya untuk tambahan dalam topik ini, yaitu yang pertama tentang kelajuan rata-rata ya. Ini ada istilah kita sebut sebagai V begini. Jadi kelajuan rata-rata itu didefinisikan sebagai jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Ya, jadi ini yang sudah kita kerjakan di sini ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah kelajuan rata-rata. Sementara ada juga yang namanya kecepatan rata-rata ya. Ini V, ini rata-rata. Jadi V kecepatan rata-rata itu sama dengan posisi akhir kita kurangi dengan posisi awal dibagi dengan delta T atau waktu tempuhnya. Nah, ini yang sudah kita kerjakan di yang bagian ini, teman-teman. Jadi, ini adalah kecepatan rata-rata, yang ini adalah kelajuan rata-rata. Gitu ya. Kemudian, yang bagian terakhir, yang C, yaitu tentang kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini, V sesaat, ya. Sesaat itu kita definisikan sebagai kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Gitu teman-teman. Nah, karena waktu yang sangat singkat artinya kecepatannya itu pada saat T menuju 0. Jadi di sini ditulis V sesaat ya. Itu sama dengan kalau yang menuju 0 kita kan pakai notasi limit ya. Limit misalkan ini S menuju 0 dari delta S terhadap delta T. Nah, oke. Nanti kita akan bahas lebih detail di contoh ya pada video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.